Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuar Ramadan, MPI 14218004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dan tugas 3 nantinya pada mata kuliah metodologi penelitian. Di sini ada makalah yaitu tentang etika dalam penelitian dan plagiarisme. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Salah satu bentuk peraturan dalam etika, ketidaktahuan seseorang akan etika inilah yang sering lalai membuat benturan-benturan. Dalam penelitian apapun, baik kualitatif maupun kuantitatif, etika merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian jelas bahwa kegunaan etika penelitian memang diperlukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan mereka yang menggunakan hasil-hasil penelitian. Jadi seiring dengan perkembangan zaman saat ini, terutama di era teknologi yang semakin canggih, mudahnya untuk mengakses informasi di internet berdampak pada kebiasaan buruk dalam memperoleh informasi itu sendiri. Karena apa? Karena tidak dimanfaatkan dengan bijak. Masih ada segelintir orang yang berlaku curang dengan mengambil tulisan orang lain yang ada di internet tanpa mencantumkan sumbernya, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan plagiarisme. Perumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian etika penelitian dan plagiarisme. Yang kedua yaitu kode etika dan contoh kasus etika dalam penelitian. Yang ketiga yaitu merupakan ruang lingkup plagiarisme, tipe dan pencegahan plagiarisme. Yang keempat yaitu bisanya terjadi plagiarisme dan sanksi apa sih ketika kita melaksanakan atau melakukan plagiarisme. Tujuan dari perumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui penjelasan mengenai etika dalam penelitian dan plagiarisme. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui kode etika dan contoh kasus etika dalam penelitian. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui ruang lingkup, tipe, dan pencegahan dari plagiarisme. Yang keempat yaitu melakukan untuk mengetahui kenapa sih kok bisa terjadi plagiarisme dan sanksi apa ketika kita melakukan plagiarisme. Pembahasan bab 2. Pengertian etika dalam penelitian dan plagiarisme. Etika itu merupakan kebiasaan atau peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Adapun penelitian yaitu sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi etika penelitian yaitu prinsip yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas penelitian. Plagiat sendiri yaitu artinya penculik atau penjiplak. Dalam bahasa Yunani yaitu plagiarius, itu penculik atau penjiplak. Jadi bisa kita artikan plagiarisme merupakan tindakan mencuri. Mencuri apa? Gagasan, karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Kode etika dan contoh kasus etika dalam penelitian. Kode etika pertama yaitu peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Kemudian kode etika yang kedua yaitu peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Tindakan bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya. Berlandasan tujuan mulia berupa penegakan hak asasi manusia dengan kebebasan mendasarnya. Kode etika yang ketiga yaitu peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian ini ada contoh kasus 2 ilustrasinya. Dari kedua ilustrasi yang ditunjukkan di ilustrasi atas ini
Contoh kasus atas ini bahwa niat baik itu tidak selalu menghasilkan keputusan etis. Nah, kedua dosen dalam ilustrasi di atas merupakan orang yang baik. Dalam kasus kedua dosen tersebut benar-benar percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah moral dapat diterima. Dalam kasus pertama, kesalahan kita sebut saja Dr. Z, yaitu ia tidak paham dengan etika ilmiah yang seharusnya. Kemudian dalam kasus yang kedua kita sebut Profesor R, itu melakukan apa yang dia pikir terbaik bagi mahasiswanya tanpa mempertimbangkan bahwa moralitas adalah sebuah sistem publik. Tindakannya yang berkaitan dengan mahasiswa meskipun bersifat individu yang memiliki publik sebagai ilmuwan profesional. Menurut Stern and Eliot pada tahun 97. Ruang lingkup plagiarisme, tipe dan pencegahan plagiarisme, yaitu ruang lingkup yang pertama yaitu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain, menggunakan fakta data, informasi milik orang lain, melakukan parafrase, dan semua empat ini itu tanpa menyebutkan sumbernya, itu yang tidak boleh. Itu merupakan ruang lingkup plagiarisme. Kemudian tipe plagiarisme menurut Sulistyo pada tahun 2011, yaitu ada 4, plagiarisme kata demi kata, atas sumber, pengarangan, dan yang terakhir yaitu plagiarisme mandiri. Kemudian pencegahan plagiarisme ada 2, yaitu pengutipan dan parafrasa. Adapun pengutipan yaitu menggunakan 2 tanda kutip. Kemudian menuliskan daftar pustaka. Adapun parafrasa yaitu melakukan parafrasa dengan tetap menyebutkan sumbernya. Jadi mengungkapkan ide gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Kemudian terjadinya plagiarisme dan sanksi pada plagiarisme. Plagiarisme bisa terjadi sebab apa? Terbatasnya waktu, rendahnya minat baca, dan kurangnya pemahaman. Kemudian sanksi yang ada ketika kita melakukan plagiarisme yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70. Berikut bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan yang ada dari pembahasan di atas yaitu etika penelitian yaitu merupakan prinsip yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak dalam aktivitas penelitian. Adapun plagiarisme merupakan tindakan mencuri gagasan, karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Nah, plagiarisme bisa terjadi sebab apa? Batasnya waktu, rendahnya minat baca dan kurangnya pemahaman. Jadi, ketika kita melakukan plagiarisme juga ada sanksinya. Yaitu sanksi yang berlaku perihal plagiarisme yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70 yang mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiarisme. Berikut daftar pustaka yang saya lampirkan dari materi-materi yang saya cantumkan di makalah tersebut. Sekian dari penjelasan tugas 2, kita lanjut untuk penjelasan di tugas 3. Di tugas 3 ini yaitu merupakan diagram alir metode penelitian. Saya ambil referensi kinerja evaporator pada AC split setengah PK dengan refrigeran R22 dan R290. Ini merupakan diagram alirnya. Yang pertama ada kita memulai, dan kita turunkan ke persiapan alat dan bahan. Selanjutnya yaitu pembuatan bentuk kerangka trainer AC sub setengah PK-nya. Kemudian kita pemasangan AC-nya sub setengah PK tersebut. Kemudian kita pasang juga alat ukurnya. Kemudian dilakukannya pengujian, yaitu ada 2 parameter, yaitu pengujian menggunakan freon R22 dengan menggunakan freon R290. Tetapi untuk variasi pengujiannya yaitu menggunakan tekanan freon di pressure 50 PSI, 60 PSI, 70 PSI, dan 80 PSI. Sama, cuma kita membedakannya menggunakan bahan freonnya.
Kemudian pengolahan data, pembahasan. Setelah itu kita tarik kesimpulan dan saran. Selesai. Yang pertama yaitu persiapan dan alat bahan. Yaitu yang kita butuhkan alatnya itu untuk pressure gauge, mengukur tekanan refrigerannya. Kemudian mesin las, ada termometer untuk mengukur temperatur. Bahannya kita butuhkan yaitu plat Zico untuk pemasangan trainernya, kemudian triplek, AC splitnya sharp setengah PK kita gunakan, cat dan roda. Nah, untuk pembuatan bentuk kerangka, pemasangan AC dan pemasangan alat ukur ini tidak saya jelaskan, ini langsung dipraktekkan. Kemudian untuk pengujian, nah, pada tahapan ini ada dua perbandingan, yaitu menggunakan R22 dan R290. Adapun caranya juga metodenya sama. Yang pertama yaitu kita mengisi dulu freon R22 dengan tekanan refrigerannya 50 psi. Kemudian menyalakan AC-nya yang akan sedang diuji. Menunggu steady atau temperaturnya itu stabil. Setelah diketahui waktu steady-nya AC tersebut, maka kita ambil data. Nah, untuk R290 juga sama. Jadi ketika kita pengujian R22 selesai, kita beranjak ke R290. Untuk caranya juga seperti R22. Untuk pengambilan dan pengolahan data, yaitu yang pertama data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tekanan refrigerannya berapa, kemudian tegangan kompresor, arus kompresor, dan temperatur refrigeran dengan penempatan alat ukur sesuai yang ada. Kemudian yang kedua yaitu setelah didapat data tadi, yaitu tekanan, tegangan, arus, dan temperatur, baik tipe freon R22 dan R290, maka kita tambah tekanan refrigeran menjadi 60 psi dan dilakukan kembali langkah seperti yang awal, yaitu kita tambah lagi 70 dan 80 psi. Pembahasan dalam melakukan pengujian untuk memperoleh data yang baik, waktu pengambilan data yaitu ketika AC beroperasi stabil. Nah, pengambilan data sekitar 30 menit, dalam setiap 5 menit mencatat data untuk perhitungan data. Data yang diamati dan dicatat adalah temperatur refrigeran dan tekanan refrigeran. Untuk memudahkan dalam menganalisis kinerja performa AC, dipasang sebagai berbagai alat ukur untuk mengetahui pengujian. Jadi data yang pengujian tersebut itu dibuat tabel, kemudian dibuat grafik dan dianalisis. Simpulkan dari hasil pengujian dan perhitungan sehingga dibuatkannya tabel, kemudian menjadikannya grafik sampai dianalisis, maka penggunaan refrigeran R22 dengan R290 itu lebih baik menggunakan R290. Karena apa? Karena laju perpindahan kalornya itu lebih kecil, namun di pasaran R290 susah didapat dan harganya mahal. Sedangkan R22 lebih banyak digunakan dan juga banyak di pasaran, dan untuk harganya lebih terjangkau. Saran, untuk penelitian selanjutnya perlu dianalisa dengan rentang waktu yang lebih lama dengan kapasitas AC yang lebih besar. Kemudian sebelum pengambilan data itu perlu sekali mengkalibrasi alat ukur atau menstandarkan pengukuran. Selanjutnya yaitu perlu dipasang alat ukur pressure gauge pada masing-masing alat setelah melewati komponen. Kemudian pengambilan data sebaiknya dilakukan pada saat kompresor dalam keadaan normal atau stabil. Saat mengisi refrigeran R290, jauhkanlah dari api sebab freon jenis ini mudah terbakar. Berdasarkan kesimpulan yang ada, disarankan sebaiknya menggunakan refrigeran R290 karena apa? Sifatnya yang ramah lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada tugas 2 dan 3. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.